Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Ragam IT. Oke, di segmen pembelajaran CodeIgniter ketiga ini sudah masuki video part ke-6 ya. Oke, gak terasa untuk video kali ini kita akan membahas mengenai setting base URL dan menghapus index.php. Nah, dimana kalau misalkan teman-teman ingat di video part kelima kan kita sudah belajar mengenai routing dan juga controller, dimana di situ juga kita telah membuat beberapa page dan ditampilkannya masih melalui URL ya. Contoh misalkan nih saya udah buka project belajar CI kita, misalnya kita mau buka halaman about ya, tadi harus menuliskan juga index.php-nya ini nih. Nah, di video kali ini kita akan coba melakukan penghapusan terhadap si index.php ini. Jadi, pas begitu kita ngakses base URL, itu langsung mengakses controller home dan juga berikut dengan functionnya. Nah, gimana caranya? Oke, kita langsung aja buka text editornya. Nah, yang pertama kali kita akan lakukan adalah menghapus index.php dulu aja kali ya. Nah, untuk menghapus index.php tersebut sebenarnya kalian nggak perlu lihat tutorial di luar, artinya mencari browsing di Google ya. Jadi sebenarnya semua aturan-aturan ataupun codingan CodeIgniter itu sudah ada di dalam user guide. Jadi misalkan nih teman-teman lihat nih folder dasar dari CodeIgniter, di sini kan ada folder user guide. Ya, jadi semua panduan ya tutorial-tutorial dasar sebenarnya udah ada ya di user guide ini. Tinggal kitanya mau nyari atau tidak. Nah, cara ngakses user guide-nya gimana? Nah, yang jelas sebenarnya bukan lewat text editor ya, melainkan tadi lewat web browser. Ya, kemudian di sini saya new tab aja. Kita ketikkan base URL kita. Ya, localhost belajar CI slash user underscore, tadi foldernya apa namanya? User underscore guide ya, guide. Kalau sudah enter, nah jadi untuk catatan ini, user guide ini kalian bisa akses secara lokal atau offline. Jadi tidak perlu ada akses internet, kalian sudah bisa melihat menu-menu user guide ini. Nah, untuk menghapus index.php itu ada di mana? Karena di sini ada beberapa menu ya, tuh. Ada installation instruction, CodeIgniter overview, ada tutorial juga nih. Kalau misalnya kalian mau lihat tutorialnya nih, ya. Nah, untuk menghapus index.php kan ini berkaitan dengan URL. Kalian tinggal cari di search docs aja, ketik aja URL. Kalau udah enter, nah kemudian menu-menu yang berkaitan dengan URL akan tampil di sini. Nah, yang dimana kita pilih yang CodeIgniter URL sini ya. Kita pilih. Nah, di sini di yang pertama ada tentang URI segment yang akan kita bahas juga di video ini nanti ya setelah menghapus index.php. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini ada submenu yang namanya nih removing the index.php file. Nah, ini yang kita cari nih. Ya, pokoknya semua tutorial ya, aturan-aturan penulisan script CodeIgniter itu ada semuanya di sini. Tinggal tadi kalian mau cari atau tidak. Termasuk ini nih yang menghapus index.php kan ternyata ada. Jadi kalian nggak usah cari-cari di tempat yang lainnya. Oke, di sini juga ada perintahnya. Jadi if your Apache servernya kalian sudah enablekan ya, untuk dapat menghapus dengan mudah ya si index.php, kalian harus menggunakan file yang namanya .htaccess. Ya, emang sih ya untuk user guide-nya ini memang bahasa Inggris, jadi kalian tinggal artikan saja dan ikutin gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan coba jelaskan secara detail gimana caranya tadi menghapus index.php pada URL kita nanti. Nah,
codingannya sudah diberikan nih. Ya, tinggal kalian nanti ketik atau mudahnya sih kopas saja ya biar cepat. Nah, di sini katakan bahwa ya untuk dapat menghapus file tersebut menggunakan buat file yang namanya .ht access. Nah, buatnya di mana kira-kira? Kita ke text editor ya. Nah, kalian jangan masuk ke folder application, jangan masuk juga ke folder system ataupun user guide. Jadi kalian buat file si .ht access tersebut di dasar project kalian. Artinya nanti si file si .ht access tersebut setara atau setingkat dengan si folder application, si folder system, si folder user guide, dan file-file di bawahnya. Jadi new filenya bukan di sini nih. Bukan di klik kanan new file di application, nanti jatuhnya file tersebut akan terbuat di folder application. Jangan ya. Jadi kalian di luar nih klik di area bebas, klik kanan new file ya, kemudian langsung save. Kalau misalkan kalian menggunakan text editor selain Visual Code ya. Nah, di sini saya langsung namakan tadi apa? .ht access, access. Awas jangan sampai typo atau salah pengetikan. Jadi wajib namanya .ht access. Kalau sudah enter, kemudian kita mengisi atau menuliskan script apa? Ya tadi yang diperintah sesuai dengan user guide aja nih. Ya. Nah, kalian boleh ngetik atau kalau misalkan lebih mudah atau lebih cepat ya tinggal copy paste saja, karena juga untuk menghindari kesalahan pengetikan. Karena kalau misalkan ada salah satu saja huruf yang tertinggal atau malam kalian lebih, itu si .ht access tersebut tidak akan bekerja. Jadi kita copy ya, kemudian pastekan di sini di .ht access yang telah kalian buat. Kalau sudah di save, berikutnya kita akan buktikan apakah benar sekarang telah bisa tidak menggunakan index.php pada pengetikan URL kita nih. Ya, oke, kita buka web browsernya, kita ke halaman yang awal ini, yang localhost belajar CI index.php/home, ya, yang controller home, kemudian akses function about, di mana di sini masih harus menggunakan index.php. Gimana kalau index.php-nya kita hapus dan langsung kita akses? Contoh misalnya kita yang akan mengakses yang halaman kontak ya. Kita enter dan ternyata berhasil. Nah, jadi fix ya. Ternyata untuk menghapus index.php caranya yang tadi kita lakukan. Nah, kita tes lagi yang halaman about. Apakah juga bisa diakses tanpa melakukan index.php? Oke, jadi bisa ya. Jadi tanpa harus mengetikkan index.php. Dengan begini URL-nya terlihat lebih pendek ya, artinya lebih simpel juga. Kemudian apa yang kita lakukan berikutnya di video ke part 5 ini, karena judulnya adalah setting base URL, dan juga kan dari kemarin di video part ke-4 ya, sebelumnya pun juga kita untuk berpindah-pindah halaman ya harus mengandalkan lewat URL terlebih dahulu nih, seperti ini. Nah, gimana kok misalkan salah nih, typo ya, gimana misalkan kita pindah-pindah halamannya menggunakan tombol atau sebuah link gitu ya. Misalkan di halaman utama ini kita akan buat hyperlink ya, atau link menuju ke halaman kontak ataupun ke halaman about. Jadi kita tinggal klik langsung pindah ke halaman atau page yang lainnya tuh, nggak perlu lewat pengetikan URL lagi. Nah, gimana caranya? Ya, kita buka text editornya lagi, kita ini close saja ya, close. Terus kemudian kita buka di view ya, terus ke halaman utama. Oh, ini udah terbuka ya. Nah, ceritanya di sini di bawah tulisan ini adalah halaman utama, kita akan buat sebuah link, hyperlink ya, berarti menggunakan apa? Tag A. Ya, saya anggap di sini yang sudah belajar CodeIgniter pasti juga sudah belajar HTML ataupun PHP dasar. Jadi harusnya sih sudah tahu ya. Gitu. Karena kita akan fokus membahas tentang sisi CodeIgniter-nya saja.
Ya, jadi sini kita bikin hyperlink dengan tag A dengan kita berikan atribut href. Ini kita tutup dulu aja ya. Kemudian caption atau tulisannya kita akan buat judul apa ya? Menuju aja ya, menuju menu atau halaman kontak misalkan. Ya. Nah, di href ini, di atribut href biasanya kan kalau pada HTML dasar ya basic ya tinggal kalian ketikkan nama filenya. Misalkan ini kan mau ke menuju halaman kontak, di mana halaman kontak ini ya kita beri nama apa, halaman underscore kontak titik php. Nah, jadi kalau misalkan tadi di HTML basic atau native ya kalian tinggal ketikkan nama filenya saja ya kan, halaman underscore kontak titik php. Kita save. Oke, kita coba running, kita refresh. Nah, ini menuju ke halaman kontak ya. Nah, saat kita klik ternyata page not found, tidak ditemukan. Kenapa? Ya, karena kalau misalkan kalian mengetikkan dengan format seperti ini merupakan pemrograman ya berbasis native, terstruktur. Sedangkan kita kan menggunakan CI, artinya kita punya pola MVC yang harus kita ikutin ya. Jadi bukan seperti ini untuk pengisian value di hrefnya. Caranya kayak gimana agar kita bisa pindah ke menu atau page yang lainnya? Oke, tadi saya bilang kita harus selalu ikuti pola MVC. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini kan logikanya kita dari halaman utama, artinya kita di block view. Kita mau pindah ke halaman kontak yang juga block view. Nah, pada pola atau konsep MVC ini ya, walaupun kalian ingin pindah dari view ke view ya, dari blok yang sama ke blok yang sama ya, kalian tetap harus melewati controller terlebih dahulu. Makanya lihat nih, panahnya ada dua nih ya. Jadi dari view mau ke view, tetap dari view harus ke controller, baru ke view-nya lagi. Ya, artinya dari halaman utama sini ke controller home dulu, baru dari control home diarahkan ke halaman kontak. Nah, jadi hrefnya di sini harus bagaimana pengisiannya? Nah, harus menggunakan base URL. Nah, caranya gimana? Nah, base URL ini adalah termasuk codingan PHP. Jadi, di dalam kutip 2 ini, value href, kalian harus buka tag PHP terlebih dahulu. Ya, langsung tutup aja. Nah, jadi di antara pembuka dan penutup PHP, kalian ketikkan echo, ya, base URL. Nah, tuh, base URL dalam kurung, dalam kutip 1. Nah, apa yang kita isikan di dalam kurung kutip ini? Nah, yang kita isikan dalam kurung kutip 1 ini adalah ya, kita menuju ke controller yang kita tuju. Jadi sini kan kita punya controller home. Nah, berarti ya nanti di base URL ini dalamnya kita ya menuju ke controller home ya, slash, setelah itu function untuk menuju ke halaman kontak. Dimana untuk di controller home menuju halaman kontak kita sudah punya function ya, namanya function kontak. Nah, jadi di sini ahref echo base URL menuju ke atau mengakses controller home ini, home slash ke function namanya kontak ya. Jadi function namanya function kontak. Ya, sudah, kalau sampai sini sudah, kita save. Nah, di mana lihat home slash kontak berarti mengakses ini ya, controller home ke function kontak, di mana function kontak nih, lihat isinya perintahnya apa? Ya tadi mengakses atau pindah ke block view dan mengakses atau meload file yang namanya halaman kontak. Makanya setelah kita save, kita coba ya save, kemudian kita refresh, kita back dulu, refresh, kemudian kita klik. Nah, kemudian akan pindah. Ya, jadi jalannya gimana nih? Saya ulangi lagi.
Ya, di Ahref kalian kan buat hyperlink ya di halaman utama, di mana tadi kalau misalkan pemrograman HTML dasar kan langsung tertuju pada nama filenya. Contohnya kita mau pindah ke halaman kontak, namanya halaman_kontak.php. Nah, tapi karena di CI dan mengusung konsep atau pola MVC, yang dituju bukan langsung nama filenya. Ya, nih halaman kontak.php bukan, melainkan kita tetap mengikuti pola ini dari view ke controller terlebih dahulu. Nah, berarti ini dari view dari halaman utama ke controller dulu kemana? Yaitu tadi menggunakan bantuan codingan yang namanya base URL ya. Kemudian ke controller home, nih ke controller home nih ya. Lihat lagi slash. Habis sudah masuk controller home, kemana lagi? Yaitu pilih function yang namanya kontak. Ada nggak? Nah, ini function yang namanya tuh kontak. Berarti pas diklik hyperlink ini sama aja menuju ke controller home, ya, ke function namanya kontak, di mana function kontak ini, lihat isinya adalah perintahnya menuju kemana? Yaitu perintah untuk mengakses ke block view atau menuju ke view dan meload atau mengarah ke halaman view yang namanya halaman_kontak. Yang ini berarti kan otomatis saat kita akses, kita klik, nah ini akan pindah ke halaman kontak. Nah, begitupun misalkan kita juga mau ingin bikin hyperlink lagi untuk ke halaman about, ya udah di halaman utamanya misalkan ya, kita copy aja nih yang untuk halaman kontak biar cepat ya. Kita kasih enter aja ya, pakai tag BR. Nah, ini misalkan kasih nama menuju halaman about. Ya, save. Nah, ini jangan lupa di base URL-nya pun juga kita ganti, karena kan kalau kita masih menggunakan ini berarti kita menuju ke halaman kontak nih, lihat nih ya. Kita refresh. Ini kan padahal tulisannya menuju ke halaman about. Kita klik tapi malah menuju ke halaman kontak. Kenapa? Ya karena di base URL-nya di sini kita mengakses function yang namanya kontak. Sedangkan untuk yang halaman about di controller home, ini kan kita udah punya function tersendiri, yaitu function yang namanya about. Jadi kita di sini base URL home ya, controller home slash tadi functionnya namanya function about. Oke, kalau udah save, kita tes bagaimana hasilnya. Kita back dulu ya. Refresh, kita coba masuk ke halaman about dan pindah ke halaman about. Tuh, otomatis juga URL-nya juga ikut berubah dan tidak ada index.php-nya karena kita telah menghapus index.php ya. Oke, back lagi, kita coba ke halaman kontak. Tuh, URL-nya juga mengikuti karena dasarnya ya semua kontrol atau request yang dilakukan oleh CI ini tertumpu pada controller, dimana kan di controller itu isinya adalah kelas, di dalam kelasnya ada function. Makanya ya format untuk pindah halaman, format untuk transfer data atau value, nanti kita akan belajar di video part berikutnya ya tentang parsing data, itu tetap harus menggunakan bantuan base URL. Nah, di mana nih ini harus kalian ketahui ya, base URL ini akan berfungsi jika teman-teman atau kalian telah mengaktifkan helper yang namanya URL. Nah, ini kan udah disinggung di video part ketiga ya tentang konfigurasi awal. Nah, jadi ini misalkan teman-teman di config ya, di folder config, terus di bagian autoload. Nah, di autoload helpernya kalian tidak menggunakan tidak memanggil helper URL. Tadi contohnya saya hapus ya. Ini si coding tadi yang base URL ini ya, base URL ini tidak akan terbaca. Masa sih, Pak? Ya, kita buktikan ya. Oke, kita back ke halaman awal yang halaman utama ya, localhost belajar CI, enter. Tuh kan, lihat di sini tulisannya saya perbesar ya, tuh PHP error, di mana message-nya atau pesannya adalah call to undefined. Jadi pemanggilan yang tidak diketahui function yang namanya base URL.
Nah, makanya untuk menggunakan base URL ini, ya kalian di dalam Autoload ini harus memanggil helper yang namanya URL. Kita save nih ya, contohnya ya, kita save. Terus kita coba refresh lagi. Nah, bisa lagi kan? Tuh, pindah-pindah. Jadi itu dia rangkaian tutorial pada video part kali ini mengenai setting base URL dan juga menghapus index.php. Nah, jadi semakin seru aja ya pembelajaran kita di segmen tutorial atau pembelajaran Code Igniter 3 ini. Makanya kalau misalkan teman-teman nggak sabar atau menantikan video lanjutan pembelajaran dari Code Igniter 3 ini, biar nggak ketinggalan, silakan subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi. Dan kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan video part kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.